Shalom. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 1-8 diungkapkan suatu prinsip bahwa kerohanian seseorang akan mati apabila terlepas dari Kristus. Sumber hidup rohani orang percaya hanya ditentukan oleh akrab atau tidaknya hubungan yang bersangkutan dengan Tuhan secara pribadi. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama kehidupan dari pokok anggur mengalir ke dalam ranting itu. Jadi tinggal dalam Kristus bukanlah masalah kerinduan, tetapi untuk bertahan hidup sebagai anak Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-39b, Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Keselamatan yang kita miliki tidak tergantung pada genggaman tangan kita yang lemah, melainkan bersandar pada tangan Tuhan yang maha kuat. Kasih dan kuasa Kristus menjamin abadinya hubungan orang percaya dengan Kristus, kecuali orang percaya itu sendiri yang sengaja memutuskan hubungannya dengan Kristus. Jadi jika seseorang gagal dalam hidup rohaninya atau murtad, hal itu bukan dikarenakan kurangnya kasih Allah, juga bukan karena kekuatan luar atau kesulitan dan penderitaan hebat yang dialaminya, tetapi lebih dikarenakan yang bersangkutan lalai untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Yang bersangkutan memilih untuk lepas dari genggaman tangan Tuhan. Kata tinggal dalam ayat itu dapat diartikan adanya fellowship, komunion, harmonisasi yang dikembangkan secara permanen, bukan sementara atau untuk waktu tertentu saja dan mudah hancur. Tinggal berarti eksis melampaui periode waktu, kontinu, stabil dan konstan, yang merupakan kebalikan dari ketidaktetapan. Saya pernah membaca satu kisah tentang sepasang kakek nenek yang setia dalam pernikahan mereka sampai keduanya meninggal bebarengan sambil bergandengan tangan di rumah sakit. Memprioritaskan persekutuan pribadi dengan Kristus, menolong orang percaya untuk hidup melampaui aktivitas agamawi, melampaui kiat sukses kaya, melampaui kaidah kebahagiaan, melampaui doktrin, aturan, dan metode, serta masuk dalam pengalaman perubahan hidup yang merupakan inti yang sejati dari kemanusiaan. Itulah kekristenan yang relevan, dinamis, dan berdampak. Suatu kehidupan kelahiran baru yang esensi dan sangat berbeda dari hidup yang natural yang dijalani pria dan wanita pada umumnya. Di luar nampaknya sama dalam aktivitas keseharian, bangun pagi, kerja kantor, buka toko, asah profesi, urus keluarga, jalan ke mall, ngopi di kedai, sosialisasi, media update, serta mandiri. Tetapi di dalam pegangan hidupnya sangat-sangat berbeda. Kristus menjadi pusat segalanya. Kristus menjadi sumber tuntunan, semangat dan kesetiaan, korektor setiap pikiran dan tindakan yang salah, sumber nikmat dan pemulih hati. Kristus tidak lagi terpinggirkan, hanya simbol dari keyakinan,
dipuji sembah pada hari Minggu, tetapi absen sepanjang minggu. Sebagai dampaknya, hidup pada fokus yang tepat, hati penuh kedamaian, kekuatan Tuhan mengayomi jiwa dan roh dalam menghadapi pencobaan, serta kesaksian dan buah roh terekspresikan. Tuhan memberkati.